Film bermula, terlihat beberapa orang yang sedang bekerja di sebuah perusahaan. Ada sekretaris, ada juga manajer perusahaan yang terlihat sibuk mempersiapkan proyek untuk perusahaan mereka. Mereka mengadakan rapat untuk mengevaluasi kinerja dan pemasukan perusahaan. Manajer yang sangat senang dengan pencapaian mereka bulan lalu itu, yang tampaknya tembus target. Lalu muncul sebuah mobil mini yang dikendarai wanita dengan bodi yang mantul yang menuju ke kantor mereka. Sementara itu, dua orang kroco ini sedang menikmati sore hari dengan minum-minum karena salah satu dari mereka akan naik jabatan. Saat mereka akan pulang, mereka berpapasan dengan wanita cantik itu. Mereka kegirangan karena bakal ada yang bening-bening di kantor mereka. Lalu, sekretaris lama mereka memperkenalkan wanita itu pada bos mereka. Wanita itu akan menggantikan sekretaris lama karena akan segera melahirkan. Wanita itu bernama Jiwon. Dia mendapatkan sedikit pelajaran dari para karyawan di sana. Hari pertama dia bekerja, dia tidak sengaja menjatuhkan berkas. Saat akan mengambilnya, bosnya datang membantunya dengan tatapan mesum. Jiwon sangat bersemangat dalam bekerja. Dia membersihkan ruangan bosnya, lalu dia tidak sengaja menumpahkan kopinya ke salah satu kroco di sana. Bukannya marah, dia malah kesenangan. Jiwon juga senang membawakan makanan untuk teman-teman kantornya yang sering kerja lembur. Esoknya, mereka mengadakan rapat lagi karena kinerja mereka lagi-lagi memuaskan. Dan itu adalah rapat pertama yang dihadiri Jiwon. Selesai rapat, Jiwon membawakan kopi untuk bosnya. Lalu bosnya mengatakan padanya untuk tidak terlalu rajin. Dia juga mengajak Jiwon untuk santai di kafe, tapi Jiwon menolak karena masih banyak pekerjaannya. Sementara Jiwon lembur, dua teman kantornya berpamitan untuk pulang duluan. Salah satu dari mereka tampaknya naksir sama Jiwon dan salting di hadapannya. Setelah itu, dia berpamitan sama bosnya untuk pulang. Bosnya tersenyum melihat Jiwon yang terlalu rajin. Beberapa jam setelah itu, Jiwon kembali lagi dengan badan yang basah kuyup. Dia membelikan makanan untuk bosnya yang sedang lembur. Karena sudah dibawakan makanan, akhirnya bosnya mengajak Jiwon untuk makan bersama. Tapi Jiwon tidak bisa lama-lama, karena dia masih ada urusan lain. Jiwon makin akrab dengan kantornya di sana, dan dari kejauhan, bosnya mengintipnya dengan perasaan yang curiga atau cemburu. Bosnya lalu mendatangi mereka dan mengajak mereka untuk pergi rame-rame ke bar untuk bersantai sejenak. Di sana, mereka bermain dart dan minum-minum dengan asiknya. Bosnya menuangkan minuman untuk Jiwon, tapi dia tidak mau karena dia takut mabuk. Jadi dia balik menuangkan minuman untuk bosnya. Tak lama setelah itu, Jiwon berpamitan untuk pulang. Bosnya yang melihat itu akhirnya mengantar Jiwon untuk pulang ke rumah. Sampai di rumah Jiwon, si bos mengutarakan perasaannya padanya. Jiwon hanya bisa tertunduk malu mendengar itu. Jiwon lalu mengajak bosnya masuk ke dalam rumah untuk mengajaknya minum sebentar. Saat masuk ke dalam rumah Jiwon, si bos melihat foto Jiwon bersama dengan seorang lelaki di dinding. Si bos lalu merasa canggung dan tidak enak berada di rumah orang yang sudah berkeluarga. Si bos pergi keluar lagi, tapi dia merasa nanggung karena sudah di situ. Akhirnya dia kembali ke dalam dan langsung melakukan permantapan tanpa pemanasan. Esoknya, mereka kembali seperti semula antara sekretaris dan bos. Tapi salah satu karyawan di situ melihat ada yang aneh dengan bos dan sekretarisnya. Dia menceritakan pada teman kantornya kalau bos bertingkah aneh jika di hadapan sekretarisnya. Temannya mengatakan kalau itu adalah hal yang biasa terjadi di perkantoran dan tidak usah ikut campur urusan orang. Sementara itu, Jiwon tiba-tiba disuruh mengantarkan kopi oleh bosnya. Sampai di sana, dia langsung digasak lagi dan akhirnya permantapan terjadi di ruang rapat. Salah satu kroco melihat ruangan sekretaris kosong. Dia sedikit curiga, dan si bos merasa kalau ada yang mengintipnya. Setelah permantapan, si bos langsung mendatangi si kroco tadi dan tampak kesal sudah berani intip-intip ruangan bos. Jiwon lalu datang dan menenangkan situasi. Si kroco meminta maaf pada bos kalau dia tidak akan mengulanginya lagi. Jiwon merasa tidak enak sama si kroco itu.
Dia lalu meminta maaf padanya saat si Kroco lagi buat kopi. Saat itu, burungnya nggak sengaja kena mulutnya Jiwon karena Jiwon suka nungging-nungging. Saat jam pulang kerja, si Kroco berpamitan sama Jiwon untuk pulang. Tapi dia melupakan sesuatu yang ketinggalan di kantornya. Saat itu, dia mendengar suara seperti orang lagi mompa. Dia mengintipnya dari jendela dan melihat Jiwon dan bosnya lagi main kuda-kudaan di ruangannya. Si Kroco akhirnya pergi ke bar untuk menenangkan dirinya karena dia merasa cemburu orang yang dia sukai malah enak-enak dengan bosnya sendiri. Dia menceritakan pada temannya kalau si bos akhir-akhir ini berubah, semakin jarang rapat dan kurang peduli sama anggotanya lagi. Esoknya, temannya si Kroco sedang mengantarkan hasil laporan bulanan untuk bosnya. Dia melihat bosnya sedang duduk di ruang rapat, tapi dia tidak boleh mendekat. Si bos terlihat seperti orang yang lagi nahan buang air besar, tapi ternyata dia lagi dikaraokein. Temannya Kroco itu melihat ada yang tidak beres dengan si bos. Dia mengira kalau bos sedang tidak enak badan. Si bos lalu menyuruhnya untuk menaruh di meja Jiwon saja. Sorenya si bos akan pergi menemui customer. Jiwon yang sedang mengoperasikan mesin fotokopi tiba-tiba didatangi si Kroco dan langsung menggasaknya dari belakang. Saat lagi asik-asiknya, Jiwon memanggil-manggil dan ternyata si Kroco lagi membayangkan dirinya bersama Jiwon. Karena si Kroco sudah berada di situ, Jiwon meminta bantuannya untuk membantunya membuat laporan. Karena terbawa suasana, si Kroco langsung mencium Jiwon dan permantapan pun terjadi. Esoknya si Kroco tampak bahagia karena dia bisa dapat jatah dari Jiwon. Dia pun menceritakan kejadian itu dengan temannya. Temannya sangat terkejut sekaligus bahagia mendengar itu. Keesokan harinya, tiba-tiba bos mereka merencanakan untuk berinvestasi ke perusahaan lain. Tapi ide itu mendapat penolakan dari temannya si Kroco. Dia menolak kalau itu bisa membuat perusahaan itu menjadi pailit atau bahkan bangkrut. Tapi si bos sudah merencanakannya matang-matang, dan idenya itu juga mendapat dukungan dari Jiwon dan si Kroco. Si bos sebenarnya kurang yakin akan tindakannya itu, karena sebenarnya itu adalah ide dari Jiwon. Tapi dia tetap melakukannya. Lalu si Kroco dan temannya sebenarnya juga tidak yakin ide bosnya itu. Tapi mau gimana lagi, si bos sudah menginvestasikan uang perusahaannya. Sementara itu, si bos lagi-lagi bermantap ria dengan Jiwon di rumahnya. Paginya, si bos melihat Jiwon tidak ada di ruangannya. Dia juga tidak melihat kopi di mejanya. Lalu dia menanyakan perkembangan bisnisnya, tapi dia malah mendapat kabar buruk. Temannya Kroco bilang kalau hampir semua uang perusahaan masuk ke rekening yang dimiliki Jiwon, yang artinya Jiwon membawa kabur uang perusahaan. Si bos mencoba menghubungi Jiwon, tapi tidak ada jawaban. Dia pun akhirnya pusing dan mencoba pertemuan dengan Jiwon di sebuah bar. Jiwon akhirnya meminta maaf padanya karena telah melakukan itu. Si bos tidak bisa melakukan apa-apa karena dia juga mencintainya. Jiwon pergi meninggalkan si bos. Si bos pun akhirnya mendatangi Jiwon di rumahnya. Tapi yang keluar adalah orang lain. Dia mengatakan kalau Jiwon sudah lama pergi dari rumah itu. Mereka benar-benar hancur saat itu. Terlihat dari muka kusutnya si bos. Si Kroco dan temannya seperti biasa nongkrong di balkon. Mereka menyesalkan ide bos yang terlalu gegabah. Si Kroco pergi. Lalu temannya menelpon seseorang. Dia tampak tersenyum dan senang. Ternyata temannya Kroco ini bersekongkol dengan Jiwon untuk menguras uang perusahaan. Mereka sukses besar. Mereka bersiap untuk melanjutkan buruannya lagi. Dan akhirnya film pun berakhir.